Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, sesungguhnya syaitan tidak akan melepaskan manusia. Syaitan telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersumpah bahwa dia akan menyesatkan anak Adam. Dengan berbagai macam cara dia akan melakukan itu. Dia bersumpah, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku akan hiasi perbuatan buruk menjadi indah dalam pandangan mereka di muka bumi. Kemudian aku akan sesatkan mereka semua. Jadi syaitan tidak akan memberikan kesempatan dan tidak ada zona aman bagi seorang insan dari gangguan dan makar syaitan, dari langkah-langkah syaitan. Nabi SAW telah mengingatkan hal ini di dalam hadis beliau. Nabi mengatakan, inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi'atrukih. Sesungguhnya syaitan mengintai anak Adam dari semua celah, dari semua sisi, dari semua jalan yang bisa dilaluinya untuk menyesatkan anak Adam. Bayangkan bagaimana piawai dan lihainya syaitan, iblis dan bala tentaranya di dalam menyesatkan anak Adam. Semenjak dia dikeluarkan dari surga sampai sekarang, pekerjaannya cuma menyesatkan anak Adam. Dia tentunya mengerti dan mengetahui langkah-langkah dan trik-trik, makar-makar yang dia lakukan terhadap Bani Adam untuk menyesatkan mereka. Maka Nabi mengatakan, inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi'atrukih. Sesungguhnya syaitan mengintai anak Adam dari semua jalan. Faqa'ada lahu bi tariqil Islam. Syaitan akan mengintainya di jalan Islam. Syaitan akan berkata kepadanya, faqala tuslim wa tadar dinaka wa dina abaika wa abai abik. Apakah kamu bersedia masuk Islam? Apakah kamu sudi masuk Islam, kemudian meninggalkan agamamu, meninggalkan agama nenek moyangmu, agama bapak-bapakmu? Jadi syaitan menggodanya, syaitan melakukan makar terhadapnya, syaitan memprovokasinya untuk tidak masuk Islam. Fa'asahu, tapi hamba yang mukmin dia akan menepisnya. Hamba yang beruntung, hamba yang selamat, dia menepis gangguan syaitan, bisikan syaitan itu, dia tetap masuk Islam. Fa'asahu fa'aslama, dia tepis bisikan-bisikan syaitan itu dan dia masuk Islam, maka selamatlah dia. Tsumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah. Kemudian syaitan akan mengintainya di tariqil hijrah, di jalur hijrah. Faqala, syaitan akan berkata, tuhajir wa tada'u ardaka wa sama'ak. Apakah engkau sudi berhijrah, mau berhijrah dan meninggalkan tanah airmu, kampung halamanmu? Fa'asahu fahajar, maka dia pun menepis gangguan dan bisikan syaitan itu dan dia tetap berhijrah, maka dia pun selamat. Nabi SAW mengatakan, wa innama mathalul muhajir kamasalil faras fit tiwali. Sesungguhnya perumpamaan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti seekor kuda yang tertambat lehernya dengan tali yang panjang. Ini adalah perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang berhijrah, bertaubat dari keburukan kepada kebaikan, dari kemungkaran kepada yang ma'ruf, dari kebatilan kepada kebenaran, bahwa syaitan akan mengikat lehernya dengan tali yang panjang. Syaitan akan mengulurnya di dalam kebaikan itu, tapi syaitan tidak akan melepas tali itu. Satu waktu kelak ketika hamba ini lalai dan lengah, syaitan akan menarik kembali, akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Ya, kita banyak lihat orang-orang yang sudah bertaubat, orang-orang yang sudah berhijrah, namun dia merasa sudah sampai di zona aman, sudah berada di zona aman, padahal tidak ada zona aman bagi seorang insan hingga dia memastikan dirinya masuk ke dalam surga. Syaitan tidak membiarkannya dan tidak melepaskannya. Nabi memberikan perumpamaan, yaitu seperti seekor kuda yang tertambat lehernya dengan tali yang panjang. Mungkin syaitan akan mengulurnya, membiarkannya seolah-olah dia lepas dari makar dan gangguan syaitan. Tapi ketika hamba ini lengah dan lalai,
maka syaitan akan menariknya kembali dan akan melemparkannya kembali ke jurang kehancuran. Maka Yahya bin Yahya mengatakan, ya, salah seorang ulama salaf mengatakan, syaitan mungkin membuka 99 pintu kebaikan untuk menyesatkan, untuk menggelincirkan anak Adam dari satu pintu keburukan. Syaitan memancingnya seolah-olah kebaikan, tapi ternyata adalah keburukan. Nah, ini merupakan makar dan tipu daya syaitan yang sangat besar atas anak Adam, yang membuat kadang-kadang seorang anak Adam itu terlena. Dia merasa sudah aman dari makar syaitan, dia sudah merasa sudah aman dari gangguan syaitan, tapi sebenarnya syaitan mengintainya dari segala penjuru. Syaitan mengintainya dari segala arah. Syaitan bersarikat padanya di dalam masalah harta dan anak-anaknya. Nah, demikian. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma qa'ada lahu bi tariqil jihad." Kemudian syaitan, kata Nabi, akan mengintai seorang hamba di jalur jihad. Faqala tujahid. Apakah kamu sudi berjihad? Fahuwa jahdul an-nafsi wal mal. Sesungguhnya jihad itu adalah satu kesusahan yang menimpa diri dan menimpa harta. Fatuqatil fatuqtal fatunkahul mar'ah wa yuqsamul mal. Kamu berperang hingga kamu terbunuh. Kemudian wanita-wanita kamu, istri-istri kamu akan dinikahi dan harta-harta kamu akan dibagi-bagi. Fa'asahu, namun hamba ini menepisnya. Fajahada, dia tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjelasan yang dibuat oleh Nabi ketika seorang hamba ya hendak berbuat taat, syaitan tidak akan membiarkannya. Syaitan tidak akan melepaskannya, syaitan tidak akan membiarkannya melenggang dengan santai begitu saja di jalur ketaatan. Syaitan berusaha untuk ya mengeluarkannya dari ketaatan itu. Maka syaitan tidak berputus asa di dalam menyesatkan anak Adam. Baik itu sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Maka seorang hamba harus menjaga dirinya dan menjaga amalnya. Sebelum beramal, dia hendaknya memastikan bahwa amalnya itu memang benar-benar dilakukannya dengan ikhlas dan dilakukannya dengan ilmu, ya, bukan dengan kejahilan. Kemudian ketika beramal, dia jaga niatnya supaya jangan melenceng dari niat asalnya, dari niat awalnya. Ya, kadang-kadang di tengah perjalanan amal, syaitan ingin membelokkan niat kita yang awalnya mungkin ikhlas, di tengah jalan tidak ikhlas. Nah, maka kita harus berhati-hati dan menjaga niat-niat kita, demikian juga amal-amal kita agar tidak berbelok arah ataupun digelincirkan oleh syaitan. Kemudian setelah beramal, juga kita harus menjaga amal kita itu. Karena syaitan walaupun hamba itu sudah beramal, selesai beramal, syaitan tetap berusaha untuk merusak amal hamba tersebut. Ya, dengan apa? Dengan sum'ah. Mungkin dia mengamalkannya seorang diri, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahui dia beramal. Ya, namun setelah beramal dia pun menceritakan amalnya. Jatuhlah dia kepada sum'ah, yaitu menceritakan amal untuk mendapat pujian manusia. Coba lihat bagaimana syaitan tidak berputus asa untuk merusak amal seorang hamba, baik sebelum beramal, ketika beramal maupun sesudah beramal. Maka dari itu, janganlah kita merasa berada di zona aman. Karena kebanyakan manusia yang merasa aman, akhirnya dia lalai. Dan pada saat lalai itulah syaitan akan merusaknya, akan merusak dirinya dan merusak amalnya, wal'iyadzubillah. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam tipu daya dan makar syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.